Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ila jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi yunabil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan tentang kewajiban menuntut ilmu. Sudah tak asing lagi ketika kita mendengar beberapa hadis. Bahkan alhamdulillah kita semua sudah hafal beberapa hadis berkenaan tentang kewajiban kita menuntut ilmu. Seperti an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuntutlah ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini sebuah hadis yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana dengan ilmu? Segala sesuatu bisa mudah, segala sesuatu bisa efektif, efisien, dan dengan ilmu amal perbuatan kita pun pekerjaan dunia itu bisa bernilai ibadah karena ilmu. Pekerjaan akhirat, ibadah kita bisa diterima karena ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Semuanya, baik dunia maupun akhirat, kita bisa peroleh dengan ilmu. Bahkan Allah memberikan ampunan bagi siapapun yang hendak untuk menuntut ilmu. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaqtuwa. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka ia akan diampuni dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya. Subhanallah. Man kharaja bitalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka ia berjuang di jalan Allah sampai ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Dan bahkan man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Subhanallah. Sebuah ganjaran pahala yang sangat luar biasa ketika kita menuntut ilmu. Baik, maka dari itu sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita menuntut ilmu, apalagi usia yang masih muda. Ayo belajar. Oke, kita lihat ada beberapa ulama-ulama yang tersohor karena bakat keilmuannya yang sampai sekarang namanya tidak terhapuskan, namanya terus terngiang dalam pikiran kita, dan ilmu yang ia peroleh bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang ini. Masih ingat ulama yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini juga? Ini? Dan banyak lagi. Betapa banyak orang-orang pintar di sekeliling kita dan orang-orang di luar sana pun yang sangat pintar. Kenapa mereka bisa mencapai tingkat IQ yang sangat tinggi, memiliki hafalan yang sangat banyak? Apa rahasianya? Oke, simak video berikut ini. Otak adalah organ pusat dari manusia yang bekerja 24 jam untuk mengordinasi seluruh aktivitas tubuh. Otak besar berperan dalam penalaran, sementara otak kecil mengatur kemampuan gerak kita. The most amazing facts about the human brain. The human brain is surprisingly the fattest organ in the body, comprised of approximately 60% fat and weighing in at about 3 pounds. Neurons. The brain contains approximately 100 billion neurons that can send information at speeds of up to 270 miles per hour, quicker than the Hennessy Venom GT, the world's fastest street car.
Pain. The human brain itself doesn't have pain receptors and therefore cannot feel any pain, making it possible for doctors to perform brain surgery on patients who are awake. Thoughts. The average person is believed to have around 70,000 thoughts a day. Meanwhile, excessive thinking has been linked to stress, depression, and paranoia. Meditation. Neuroscientists have reported that brain structures change after only 8 weeks of meditation, and the results are shocking. The patients who meditated proved to have less anxiety, sharper memory, more energy, a longer attention span, a higher tolerance to pain, a healthier relationship with their body, and an overall higher quality of life. Neuroplasticity. Many people may not realize that the brain actually changes physically, much like the way a muscle grows according to the daily demands of our lives. The more often you do something, the brain will change its pathways in order to maximize its efficiency. Like widening a highway to allow more traffic to flow, this is how practice makes perfect. Psychic abilities. In an experiment where individuals were shown either a calm or an emotional image, randomly selected by a computer, the brain and the body showed reactions to the image 6 seconds before the image appeared on the screen, proving that our subconscious knows what is going to happen before it happens. The power of the imagination. It has been scientifically documented that the nervous system does not know the difference between reality and imagination and will react as though it were really happening. For example, you may imagine yourself hanging off the edge of a building and your palms will begin to sweat. The best athletes in the world know this secret and practice visualization techniques to improve their skills in the game while relaxing at home. The third eye. Does everybody really have a third eye in their brain? In modern days, the third eye has been linked to the pineal gland, shaped like a pine cone and centered in the middle of the brain. Surprisingly, the pineal gland actually has retinal tissue made up of photoreceptors, just like an eyeball. DMT. The pineal gland is also thought to produce a chemical known as DMT. Nicknamed the spirit molecule or the seat of the soul, DMT is believed to be released during dreaming, during spiritual and mystical experiences, and during birth and death. Known as the most powerful hallucinogenic drug that can dramatically affect human consciousness. Otak manusia adalah struktur lunak yang dilindungi oleh cangkang berupa tengkorak. Berdasarkan letaknya secara simetris, otak dibagi menjadi otak kanan dan otak kiri. Otak merupakan bagian sentral dari fungsi dasar vital pada manusia. Kerusakan pada otak akan sangat mengganggu aktivitas bagi penderitanya. Otak merupakan pusat memori, kognitif, emosi, dan semua jenis perasaan dan kognisi. Kualitas otaklah yang membedakan kualitas individu itu sendiri. Walaupun otak merupakan satu kesatuan yang menyatu, tetapi dapat dibagi menjadi otak kanan dan otak kiri yang mempunyai cara kerja dan fungsi yang berbeda. Perbedaan teori fungsi otak dan otak kiri telah populer sejak tahun 1660. Seorang peneliti yang bernama Roger Sperry menemukan bahwa otak manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri yang mempunyai fungsi yang berbeda. Atas jasanya ini, beliau mendapat hadiah Nobel pada tahun 1981. Selain itu, dia juga menemukan bahwa pada saat otak kanan sedang bekerja, maka otak kiri cenderung lebih tenang. Demikian pula sebaliknya. Fungsi otak kanan. Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan. Fungsi otak kanan adalah sebagai berikut. Perkembangan emosi atau emotional quotient, hubungan antar manusia atau sosialisasi, fungsi komunikasi atau perkembangan bahasa nonverbal, perkembangan intuitif seni seperti menari, melukis, menyanyi, dan lain-lain, mengendalikan ekspresi manusia, pusat khayalan dan kreativitas, berpikir lateral dan tidak terstruktur, tidak memikirkan hal-hal secara detail, cara kerjanya long-term memory atau memori jangka panjang, lebih ahli dalam menentukan ruang atau tempat dan warna,
Bila terjadi kerusakan pada area otak kanan, yang terganggu adalah area kemampuan visual dan emosi. Fungsi otak kiri. Otak kiri adalah otak yang berada sebelah kiri. Fungsi otak kiri adalah sebagai berikut. Perkembangan intelijensi atau intelligence equation, pusat perkembangan logika dan rasio seperti matematika, berpikir secara sistematis, bahasa verbal, berpikir linear dan terstruktur, berpikir analis dan bertahap, cara berpikirnya short-term memory atau memori jangka pendek. Jika terjadi gangguan pada otak kiri, maka yang terganggu adalah fungsi bicara, bahasa, dan matematika. Fungsi otak kanan dan otak kiri pada manusia sebenarnya menyatu dalam kesatuan fungsi. Kerja otak kanan dan otak kiri sebenarnya saling mendukung, sebagaimana pentingnya fungsi memori jangka pendek dan memori jangka panjang, sehingga tidak bisa dikatakan otak kanan lebih bagus dari otak kiri ataupun sebaliknya. Walaupun pada sebagian orang terkadang lebih dominan menggunakan area otak tertentu, penggunaan dominasi area otak tertentu bagi individu yang kemungkinan membedakan minat dan bakatnya. Itulah Sobat 100 yang harus fungsi otak dicatat kanan. bagi kita semua itu adalah manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Gunakan waktu itu untuk menuntut ilmu, menuntut hal-hal, mencari hal-hal yang baru, mencari hal-hal yang sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Apakah semuanya bisa? Bisa. Lihat Al-Baqarah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sudah memberikan pengetahuan kepada Adam. Nah, ketika itu Adam belum tahu apa-apa, tapi Allah mengajarkan. Nah, Nabi Adam itu sama seperti kita, sama-sama manusia. Allah menganugerahi kepada kita berupa akal pikiran hingga akhirnya kita mengenal dan mengetahui segala hal-hal yang ada di bumi ini. Kuncinya itu adalah takwa dan juga sabar. Kunci dalam menuntut ilmu, lihat di Al-Baqarah ayat 282, sebelah kiri yang paling bawah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu. Intinya adalah ketika kita hendak menuntut ilmu, maka lahir batin kita ini harus suci dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sendiri yang akan memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan turun pada orang-orang yang berbuat maksiat. Dari itu, takwa di sini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka ilmu-ilmu yang kita pelajari itu akan masuk kepada diri kita dan kita akan terus memperbaiki diri. Hafalan, kecerdasan kita, hafalan kita juga akan semakin terjaga. Kenapa? Karena kita dalam keadaan suci dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita semua ketika kita memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita, otak kiri, otak kanan yang terus kita asah, maka kepintaran, kecerdasan itu ada di dalam diri kita, dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat itu ada di genggaman kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa berbagi pengalaman, berbagi wawasan pada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.